warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna, amma ba'd. Para bapak, ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Setiap orang pasti ingin yang namanya bahagia. Cuma terkadang orang itu tidak tahu apa itu bahagia. Ada yang menganggap bahwa bahagia atau tenang hidupnya itu adalah ketika hartanya menumpuk, dompet tebal, rekening penuh. Yarhamukallah. Sehingga untuk mencari kebahagiaan, dia akan berusaha mati-matian untuk memenuhi dompetnya, memenuhi rekeningnya. Ini menurut sebagian orang. Ada di antara orang-orang yang mengatakan bahwa bahagia itu ya nek omahe gede magrong-magrong, sehingga hidupnya juga dimaksimalkan untuk mendapatkan rumah besar, mewah, dan yang lainnya. Waktunya habis untuk itu, karena menurut dia bahagia itu. Kalau dia masih rumahnya kecil, kemudian apalagi kontraktor, kontrak sana kontrak sini, walaupun nggak bangun tapi bisa tinggal di mana-mana, itu belum bahagia menurut dia. Ada di antara orang yang mengatakan bahagia niku nek mobile wapik, ya, sehingga dia pun sama berusaha dan menghabiskan waktunya untuk dapat mobil, kendaraan yang mewah, yang bagus, yang mahal, yang enak. Ada di antara orang itu yang namanya bahagia itu nek bisa plesiran, plesir, sarapan pagi di Klego, nanti makan siang di Ngayojo Karto, makan malam di Solo, buang hajat di Klego lagi. Plesir, ya kan? Jadi kadang harinya itu hidup untuk muter-muter, ya kuliner lah, ya apa terus begitu. Itu sebagian orang mengatakan kalau tenang atau bahagia itu seperti itu. Ada yang mengatakan bahagia itu nek bojone ayu, tur akeh. Nek ayu ming siji niki kurang bahagia jarene. Sehingga niki cocok mboten niki. Sehingga hidupnya itu untuk bagaimana mencari pasangan hidup. Ya. Kalau sudah dapat istri tapi ternyata menurut dia yus kudune yus ayu ning kurang dhuwur sak senti, itu jadi kurang bahagia. Kenapa kok sak senti menjadikan dia tidak bahagia? Ora standar Prakawati. Nah, ya. Jadi maunya standar tinggi yang tingginya sesuai dengan Prakawati. Pinten toh? Mboten ngertos kula. Ya. Dia pun berusaha pokoknya seperti itu. Sehingga dia pun kadang mencari hiburan-hiburan dengan memandang wanita-wanita, mencari wanita-wanita, demikian seterusnya. Ini menurut dia kebahagiaan seperti itu.
Padahal kebahagiaan itu yang mereka dapatkan itu tidak lepas dari yang namanya capek, susah, ya, sedih, sulit. Kadang malah ditimpa sesuatu yang lebih membahayakan dia. Rumahnya apik, ternyata akeh sing banyak yang ngincer, ya, kelebon maling, mobilnya juga demikian, kuncinya ganda-ganda, pakai CCTV dan yang lainnya. Yang uangnya banyak bertumpuk-tumpuk juga, dia bagaimana ribut memikirkan cara menyimpannya bagaimana, dan begitu seterusnya. Sing bojone ayu ternyata juga harus latihan fitness. Kenapa? Untuk ngawal istrinya. Karena banyak yang melirik. Ya, banyak yang melirik. Ya, demikian seterusnya. Tidak bisa tenang hidupnya. Apa sesungguhnya bahagia? Bahagia sesungguhnya adalah an-nail atau al-husul alal matlub wal fauz minal marhub. Bahagia itu adalah mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan terhindar dari sesuatu yang dikhawatirkan. Itulah bahagia. Ya. Bahagia adalah sesuatu atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan, al-husul alal marghub, ya, al-husul alal marghub, mendapatkan sesuatu yang diinginkan, wal fauz minal marhub, dan selamat dari sesuatu yang dikhawatirkan. Dan ini sangat relatif sekali, bisa didapatkan oleh semua orang. Tidak harus kaya, tidak harus uangnya banyak, tidak harus istrinya mungkin cantik, tidak harus rumahnya besar, enggak. Bahagia itu sesungguhnya adalah kekayaan hati. Itu yang pertama. Kemudian bahagia itu sesungguhnya adalah terlepasnya seseorang dari kerugian. Kayanya seperti apa, hidupnya mewah seperti apa, tapi kalau dia rugi maka tidak bahagia. Maka seorang yang bahagia itu adalah bagaimana dia mendapatkan sesuatu yang didambakan dan terlepas dari sesuatu yang dikhawatirkan, kerugian. Tidak ada kerugian sama sekali. Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, menyebutkan satu surat yang kita sering sekali baca, para imam baca, sering sekali dikaji. Satu surat yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, yang menerangkan yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan law ma anzalallahu hujjatan 'alan nas siwa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah, tidak menurunkan keterangan, tidak menurunkan ajaran kecuali surat ini untuk manusia, niscaya sudah cukup. Surat apa itu? Surat Al-Asr. Di awal surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala menerangkan seluruh manusia dalam keadaan rugi. Rugi itu lawan bahagia. Rugi itu adalah lawan dari bahagia. Tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan tertimpa sesuatu yang ditakutkan, itulah rugi. Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan satu makhluknya yang bernama waktu. Dan waktu itu adalah modal utama kehidupan manusia. Di kesempatan lain terkadang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit dan penciptaannya, bumi dan penciptaannya. Tapi ternyata langit dan bumi itu juga ada di dalam masa, di dalam waktu. Ini menunjukkan bahwasanya waktu adalah makhluk Allah yang besar, yang mencakup ciptaan-ciptaan Allah, yang mencakup ciptaan-ciptaan Allah. Ini menunjukkan bahwasanya waktu adalah sesuatu yang besar. Dalam masalah untung rugi,
Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan satu makhluknya yang sangat agung, yaitu waktu. Ini menunjukkan surat ini memang luar biasa besarnya. Jadi waktu itu bukan makhluk yang sederhana, makhluk yang luar biasa. Seluruh makhluk dibatasi oleh waktu. Ada masa mulainya, ada masa berhentinya. Seluruh makhluk begitu. Gunung kapan jadi gunung, kapan berhenti jadi gunung. Manusia kapan terlahir, kapan mati. Hewan kapan terlahir, kapan mati. Seluruhnya. Matahari kapan terbit, kapan tenggelam. Seluruhnya. Semuanya dibatasi oleh waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan satu makhluknya yang agung, yaitu waktu, untuk menyatakan bahwa manusia itu dalam kerugian. Semuanya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wal asri, demi masa, innal insana, sesungguhnya seluruh manusia, entah tua, entah muda, laki-laki, perempuan, besar, kecil, kaya, miskin, semuanya dalam keadaan merugi, dalam keadaan tidak bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan tidak terhindar dari sesuatu yang dikhawatirkan. Apa itu sesuatu yang diinginkan? Apa itu sesuatu yang dikhawatirkan? Kebahagiaan terbesar adalah ketika manusia mendapatkan surga, terhindar dari neraka. Itu sesungguhnya. Nah, ketika seseorang itu tidak bisa mendapatkan surga dan tidak terhindar dari neraka, tidak bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan, dan keinginan terbesar adalah masuk ke dalam surga, dan tidak bisa terhindar dari neraka, yakni bahaya yang terbesar adalah masuk ke dalam neraka, maka dia dalam keadaan rugi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka itulah orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang bahagia. Al-fauz, menang. Apa itu fauz? Sama dengan bahagia tadi. Fauz itu adalah nailul marghub, husulul marghub, dan al-fauz minal marhub, mendapat sesuatu yang diinginkan dan terhindar dari sesuatu yang dikhawatirkan. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, semuanya dalam keadaan rugi. Nah, bagaimana cara menghindar dari kerugian ini? Kalau kita tanya bagaimana cara menghindar dari kerugian ini, berarti sama saja kita bertanya bagaimana cara hidup bahagia. Maka dalam ayat ini atau dalam surat ini, dalam surat Al-Asr, itu ada beberapa kunci hidup bahagia. Boleh dikatakan 4. Ya, 4. Kunci yang pertama adalah ilmu. Yang pertama adalah apa? Ilmu. Ustaz, di ayat itu tidak disebutkan ilmu. Yang pertama kan illalladzina amanu. Apa itu artinya? Kecuali orang-orang yang beriman. Dari mana kita menyimpulkan kok kunci yang pertama ilmu? Siapa yang bisa menjawab? Padahal nggak ada kata-kata ilmu. Wa tawasau bil haqqi, masya Allah, barakallahu fi. Kalau dari kata-kata amanu bisa nggak disimpulkan? Selain dari kata wa tawasau bil haqqi. Iman itu artinya apa? Percaya, yakin. Anda yakin gula itu manis? Percaya? Percaya napa mboten? Kenapa? Sudah mencoba. Berarti sudah tahu, ya kan?
Tahu itu bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya apa? Ilmu. Jadi begini Pak, kecuali orang-orang yang beriman, iman kepada Allah, iman kepada siapa? Malaikat, iman kepada kitabullah, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Orang-orang yang beriman tidak akan mungkin mencapai imannya kecuali dengan ilmu. Jadi tidak akan mungkin orang itu mencapai suatu keimanan kecuali ada ilmu. Maka disimpulkan di sini, kunci yang pertama itu adalah ilmu. Makanya segala sesuatu itu diawali dengan ilmu. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan babul ilmi qoblal qauli wal amal. Bab tentang ilmu itu adalah sebelum perkataan dan perbuatan. Loh, mana iman? Iman itu mencakup perkataan, mencakup perbuatan, mencakup keyakinan. Jadi sebelum meyakini sesuatu, sebelum mengatakan sesuatu, sebelum berbuat sesuatu, itu dilandasi dengan ilmu. Oleh sebab itu ilmu ini penting sekali. Sumber kebahagiaan pertama adalah ilmu. Seorang yang punya ilmu, dia akan bahagia. Satu contoh begini. Seorang yang punya ilmu, hidupnya tenang. Satu contoh begini, yang masih muda-muda ini, yang masih muda-muda, dengan SMA, pernah jurusan IPA atau IPS? SMK jurusan apa? Otomotif. Sekarang masih apa namanya? Adi sudah nikah belum? Alhamdulillah, masya Allah. Pripun bapak-bapak? Mas Adi SMK jurusan otomotif, ilmunya tentang otomotif. Sekarang nuwun sewu, di sini ada yang profesinya tata busana, enggak? Alias penjahit. Ada? Mana coba? Ada? Enggak hadir? Mas Sinten? Mas Jahit? Winggingnya? Pacis putih jenengan? Jenengan? Masya Allah. Sekarang jenengan tak suruh ngurusi mobil, Mas Adi ngurusi jahit. Kira-kira bisa ndak ya? Anda nanti bikin kerung lengannya, ya kan? Terus masang napa? Kerahnya, serasa repot-repot lah, masang napa? Kancing, ya kan? Kira-kira diancam nih, Mas Adi. Ini ada satu baju saja. Ini mau segera dipakai. Ya, kalau enggak nanti akan enggak akan selesai, ada konsekuensinya. Kira-kira jenengan beribun? Enggak, jangan. Pokoknya harus jenengan, harus. Enggak bisa. Padahal sudah di bawah todongan. Mau metur ora bahagia, gitu. Alias gobios. Ini apa badan? Kenapa dia kok tidak bisa? Kenapa Mas? Nggak ada ilmu. Jadi untuk menjahit saja itu butuh ilmu. Ya. Contoh lagi misalnya, saya ngutak-ngutaknya bangunan, kan buka warung makan. Nek biasanya kan adonan gampang, semen, pasir, kapur, banyu. Lah niki di depannya itu ada beras, kemudian ada kangkung, ada wortel, ada brambang, bawang, merica, tumbar, miri, jahe. Ini kok diaduk. Oh, mungkin pakai ilmu bangunan. Biasanya semene pinten? Siji dibanding pasir pinten? Sekawan? 6 loh perbedaan pendapat. Ya. Wah ini mungkin brambangnya saember. Kira-kira jadi ndak? Nggak jadi. Ternyata untuk menguasai dunia saja butuh apa? Butuh ilmu.
Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, man aradad dunya, napa artosipun? Barang siapa yang menginginkan dunia, fa alaihi bil ilmi. Kan? Pas napa mboten niku? Ngendikane Imam Syafi'i. Pas banget. Sing sapa wonge ngarep-ngarep dunya maka golek ilmu. Barang siapa yang ingin kehidupan dunia maka cari pakai ilmu atau maka gunakan ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Orang itu bahagia di dunia itu kalau pakai ilmu. Kalau nggak ada nggak bisa. Kenapa kita bisa mencicipi, masya Allah, sing jenenge oseng-oseng kangkung, rasane gurih, tur nek pedes ya pakai napa kasih tinggal ngasih napa lombok. Tapi ketika seikat kangkung itu diberikan kepada kelinci, apa yang dimakan? Apa yang terjadi? Langsung dimakan. Kita bisa bahagia dengan seikat kangkung karena punya ilmu tentang masak kangkung. Kita ini bisa bahagia kalau nemu nongko nom alias napa? Gori. Beda sama basurun. Apa basur? Basor alias napa? Mentok. Aming dirajang-rajang campurin napa? Dedek kayak uyah didik, kayak udah seneng banget. Kita, wah masya Allah, potongi, rebus, ngisore kayak endok, terus napa? Kayak prongkolan, sandung, lamur. Bar niku dados napa niku? Gudeg. Enak. Kita bahagia karena ada ilmunya. Itulah kita. Untuk meraih dunia saja, kebahagiaan dunia itu butuh ilmu. Buka banyu nih nek ora ngerti piye carane. Tapi kalau ada ilmunya ya tinggal diginikan aja. Buka bismillah. Tinggal dipuntir, disuang gini. Kalau nggak tahu ilmunya itu ditarik-tarik gini. Iki piye to bukae, iki piye to bukae, masya Allah. Tidak bahagia, tapi ternyata untuk bahagia memang butuh ilmu. Itu dunia. Bismillah. Alhamdulillah. Harap ngombe data alasan ya. Masya Allah, ngoten niku. Itu dunia. Lah untuk meraih kebahagiaan akhirat butuh ilmu enggak kira-kira? Lebih. Wong kebahagiaan yang sementara aja butuh ilmu, apalagi kebahagiaan yang sifatnya ada mau panjang. Makanya Imam Syafi'i melanjutkan, wa man aradal akhirata, barang siapa menginginkan kehidupan akhirat, fa alaihi bil ilmi, maka dia pun harus menggunakan apa? Ilmu. Oh, ternyata untuk bahagia dunia harus pakai ilmu. Seorang petani ingin menjadi petani yang mahir, yang handal, harus ada ilmu pertanian. Kalau enggak bahagia. Ya. Ilmu pertanian bukan hanya sekedar teori, kuliah lama tentang pertanian, suruh turun di ladang pertanian, ya, seperti yang saya pernah saksikan dahulu. Ketika saya melewati sebuah tempat, saya dapatkan iki wit budin, yang mriki napa? Sing dibedul itu loh. Pohon singkong ubi kayu. Nggih, pohon. Ya. Saya melewati orang nanam pohon budin, ya. Sing damel seriping itu. Ya kan? Saya lihat kok ubi kayu pohon ini kok daunnya pateng melungker, ora karu-karuan. Jadi jencat-jendit istilahnya begitu. Daunnya itu nama pateng jendit. Bisa dibayangkan ya. Ternyata setelah saya cedai, saya dekati, apa yang terjadi? Hah? Kebalik nanamnya.
sarjana pertanian. Kebalik. Jadi yang harusnya di bawah malah tumbuhnya ke bawah terus melungker ke atas gini kan repot. Dan ini nanti kalau berbuah gimana gitu. Itu kalau nggak pakai ilmu, nyusahkan diri sendiri dan nyusahkan orang lain. Itu nyusahkan diri sendiri le panen kangelan, terus tunggu ternyata tidak berbuah, nyusahkan pohon ketelanya juga. Masya Allah, itu kalau nggak punya ilmu itu ya kayak gitu. Ya, itu dalam masalah apa? Dunia. Masya Allah. Dan banyak lagi contohnya. Banyak lagi contohnya. Makanya ada kasus iso bongkar, ora iso masang. Kata saya otomotif bisa kalau bongkar, mungkin loh asal ada alatnya ya. Tapi masangnya ya nanti dulu. Ya, wallahu taala alam bi as-shawab. Itu dunia. Akhirat ternyata juga. Jalan akhirat itu berliku-liku. Hujibatil jannatu bil makarih. Surga itu ditutupi dengan perkara-perkara yang sulit, memberatkan. Kalau nggak punya ilmu, begitu ketabrak perkara yang memberatkan, lah, urip arep kepenak malah kon angel-angel sengsara. Hidup mau bahagia kok malah disuruh apa? Sengsara sulit-sulit. Akhirnya ndak mau. Suruh bangun sholat subuh. Nah, mangsane apa? Penak-penak tidur. Udahlah ndak. Diperintahkan untuk puasa, ndak mau juga. Diperintahkan yang ibu-ibu untuk pakai jilbab, tutup aurat, alah sumuk. Ya, tur engko ora payu. Ya, ayune ditutupi jarene. Oh, Masya Allah. Jadi kalau nggak tahu ilmunya, itu kesulitan itu dianggap sesuatu yang menghalangi kebahagiaan. Tapi kalau tahu ilmunya, justru orang itu akan mudah dalam mengarungi perjalanan akhirat. Kenapa? Karena surga itu dihiasi dengan perkara-perkara yang menyulitkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula orang yang akan mendapatkan keduanya, yaitu dunia dan akhirat. Maka dia juga harus menggunakan ilmu. Faman aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Maka orang yang ingin dunianya bahagia, akhiratnya bahagia, dia pun harus pakai ilmu. Itu perkataan Imam Syafi'i. Kita ulangi ya perkataan Imam Syafi'i. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'an fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka dia harus capai kebahagiaan dunia itu dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dia capai kebahagiaan akhirat dengan ilmu. Maka barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, harus mencapai kedua-duanya itu dengan ilmu. Modal pertama ilmu, Pak. Ilmu itu akan menyelamatkan seseorang. Dia akan tahu jalannya. Kalau saya mungkin sekarang disuruh pulang sendiri ke Jogja, bingung saya. Karena ilmu saya dalam jalan itu kurang faham. Atau dari sini diperintahkan ke Salatiga, saya kalau nggak ditunjukkan mungkin saya nggak tahu. Katanya sih lurus ke sana. Wallahu a'lam. Atau saya diperintahkan ke Semarang dari sini, saya nggak tahu. Jadi untuk menempuh jalan itu butuh ilmu. Jalan dunia ataupun jalan akhirat. Supaya kita bisa sampai tujuan, terhindar dari perkara-perkara yang membahayakan. Itulah kebahagiaan. Mencapai tujuan dan terhindar dari perkara-perkara yang membahayakan. Jangan sampai kita berjalan, kita anggap ini jalan ternyata jurang. Misalnya begitu. Atau jalan ini enak, tapi ternyata menyesatkan. Itulah. Jadi ada dua jalan ini masalahnya. Ada jalan ke surga, ada jalan ke neraka. Jalan ke surga itu dipenuhi dengan perkara-perkara yang tidak enak. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah penjaranya seorang
mukmin. Mau makan babi ndak boleh. Mau minum khamr ndak boleh. Arab ngerikiti balung anjing ndak boleh, ya kan? Ya kan? Mau dan yang lain-lain. Mau tidak nikah tapi langsung ketemu saja ndak boleh, ya. Walaupun sebetulnya yang tidak boleh itu cuma sedikit. Jadi jalan ke surga itu atau jalan dunia ini bagi seorang mukmin itu penuh liku-liku, penuh aturan, kadang terasa mengikat, tapi ujungnya adalah kebahagiaan. Sementara jalan neraka itu kayak jalan tol, ya, penuh dengan kenikmatan, perkara-perkara yang menyenangkan, perkara-perkara sing enak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wa hujibatan naru bisyahawat. Neraka itu jalan menuju neraka itu dihiasi dengan perkara-perkara yang menyenangkan. Ini yang pertama, Pak, modal pertama. Napa? Ilmu, ya, ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia dunia harus pakai ilmu. Yang kedua disebutkan di dalam surat itu adalah iman. Iman itu adalah keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan kita, kemudian dibuktikan dengan amalan kita. Iman itu mengandung rukun, ada perkara-perkara yang memang harus diimani oleh seorang hamba. Di antaranya adalah iman kepada Allah. Orang yang sudah iman kepada Allah, orang yang mengenal Allah, ini sebetulnya masuk ke dalam ilmu juga, ya, masuk ke dalam ilmu. Orang yang tahu bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha kaya, zat yang maha kuasa, zat yang maha menyembuhkan, zat yang menolong hamba-hambanya, zat yang mensyukuri perbuatan hambanya meskipun sedikit, zat yang maha melihat, zat yang maha mendengar, maka orang itu hidupnya akan tenang. Bagaimana tidak tenang? Ketika dia sakit, maka dia sadar bahwasanya ada zat yang akan menyembuhkan dia. Bagaimana tidak tenang? Ketika dia banyak hutang, ada zat yang maha kaya. Saya sedikit cerita tentang orang yang sakit, ya. Dikisahkan dalam satu buku yang saya nukil di beberapa waktu yang lalu dalam pengajian saya juga. Buku itu judulnya Kesaksian Seorang Dokter. Mungkin panjenengan sebagian sudah pernah membacanya. Bismillah. Tentang seorang dokter dari Saudi yang diutus ke daerah Afrika kalau tidak salah. Di sana dia diperintahkan oleh pemerintah Saudi, dan dokter itu dokter spesialis jantung, ya, bedah jantung dan jantung sak pernik-perniknya. Ya, di sini ada yang memiliki jantung? Semuanya memiliki jantung. Dokter itu spesialis jantung, diperintahkan oleh pemerintah Saudi. Ini ada biaya untuk operasi dengan jumlah sekian. Tolong yang diprioritaskan adalah orang yang kira-kira kalau dioperasi itu bisa apa? Sembuh. Jadi kemungkinan sembuhnya apa? Besar. Dan ketika dia sedang memeriksa satu persatu, datang seorang pasien. Diperhatikan pasien itu. Jadi dokter ini 3 timnya. Sang dokter spesialis, kemudian bagian administrasi, sama bagian anestesi. Anestesinya. Ini 3 orang ini rembugan. Kalau ada pasien rembugan. Nah, ketika sedang seperti itu, tiba-tiba datang seorang pasien. Jalannya saja sudah meragukan. Setiap 2 langkah berhenti, kerenggos, tarik nafas, tangannya kelihatan bengkak, kakinya kelihatan bengkak, wajahnya juga kelihatan tembem begitu. Jadi kelihatannya wah, ini
ini sudah parah sekali ini. Jalan lagi 2 langkah, berhenti lagi, sampai di depan dokter. Pak dokter, tolong saya dioperasi, katanya. Ingat Pak dokter, fa idza maritu fahuwa yashfin, katanya. Kalau aku sakit maka Allah yang menyembuhkanku. Itu doanya atau kata-katanya Nabi Ibrahim, dinukil oleh bapak tersebut. Fa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit Allah yang menyembuhkanku. Kata Pak dokter, kelihatannya bapak ini kondisinya sudah apa? Dalam hatinya ini bapak ini kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk dioperasi. Mengkhawatirkan sekali. Durung dibius wis kaya wong dibius. Ibaratnya kan begitu. Jadi belum dioperasi saja sudah kayak gitu. Nanti gimana kalau sedang dioperasi? Maka dokter spesialisnya melihat seperti ini, wah ini kelihatannya tidak bisa ini. Kami mohon maaf, kami tidak bisa. Ingat, yang menyembuhkan bukan kalian, kata bapak itu. Yang menyembuhkan Allah, kalian hanya perantara, katanya. Tapi ditolak. Dengan baik-baik ditolak. Dokter anestesinya ditanya, saya nggak sanggup, katanya. Saya nggak bisa membius orang yang seperti itu. Apalagi ditambah ketika datang waktu sholat, orang itu tayamum. Ditanya, Pak, kok bapak tayamum tidak wudu? Saya nggak bisa kena air, katanya. Jadi kena air aja nggak bisa. Sholatnya nggak bisa sambil berdiri, duduk lagi. Masya Allah, sudah lama saya seperti ini, katanya. Semakin dokternya, ini kayak gini nih nggak mungkin kita operasi. Akhirnya betul, seminggu itu dokter 3 orang tim itu praktek, orang itu sampai datang 2 kali dan ditolak terus. Qadarullah di akhir minggu, sang bagian administrasi sakit, digantikan administrasi yang lain. Bagian anestesi libur sehari. Bagian anestesi libur di akhir pekan ini libur. Digantikan anestesi yang lain. Atau dia sudah pekan pertama diganti anestesi yang lain. Jadi dokter anestesi yang kedua. Dokter bedahnya diundang makan malam harinya. Ya, atau siang itu diundang makan sampai malam hari. Pulang malam hari dia berpikir biasanya pasien yang akan saya operasi itu harus saya wawancari sehari sebelum operasi. Tapi ini saya pulangnya malam hari. Saya capek. Besok pagi saja. Besok pagi saya akan berangkat pagi-pagi ketemu dengan pasien-pasien yang akan saya operasi. Akhirnya Pak dokternya tidur. Setelah tidur kesiangan. Begitu kesiangan, kalau menurut saya sih kesiangannya Pak, dia sudah sholat subuh, karena kebiasaan orang Arab sudah sholat subuh. Kemudian dia istirahat lagi, setelah syuruk baru istirahat. Kesiangan sampai jam 8:30. Baru bangun, gregah gitu kan. Langsung nggak siap-siap, langsung ke rumah sakit. Yang tadinya dia katakan pagi itu nanti akan saya investigasi satu persatu, saya tanya satu persatu, nggak sempat lagi sudah. Ya langsung ke ruang operasi. Jadi bagian administrasi baru, dokter anestesinya juga baru, dokternya ketiduran. Masuk ke ruang operasi, di meja operasi sudah ada 1 pasien tergeletak. Dilihat penyakitnya, oh ini saya harus memperbaiki 3 klep jantungnya. Operasi sudah lama selesai. Kemudian pasien berikutnya udah selesai. Kemudian ketika selesai, datang dokter yang lama dan mengatakan, Pak dokter, yang operasi panggil, Pak dokter, katanya, coba kita tengok di ruang pemulihan. Jadi sebelum keluar pasien di ruang pemulihan, diajak ke situ, ternyata di situ duduk seorang bapak-bapak yang sudah tidak asing lagi. Siapa dia? Sang bapak tua itu loh, yang jalan 2 langkah. Ternyata sudah dioperasi di ruang pemulihan. Masya Allah. Loh, kok bisa-bisanya bapak di sini, katanya. Kata bapaknya dengan tenang, sudah duduk tanpa alat bantu pernafasan sama sekali. Sudah dilepasi itu alat-alat bantunya.
Dia katakan, bukankah saya sudah katakan kalian itu hanya perantara, katanya. Yang menyembuhkanku adalah siapa? Allah. Ceritanya bagaimana? Ternyata dokter bagian administrasi itu dia nggak tahu tentang kondisi bapak ini. Pas bapak itu datang, langsung dimasukkan ke daftar pasien. Di daftar pasien, setelah diperiksa ternyata ada catatan dari dokter anestesi bahwasanya dokter anestesi dulu nggak akan menerima pasien ini, tapi dokter anestesi baru mengatakan nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa saya yang nanggung insya Allah. Terus kita kasih tahu dokter, nggak perlu sudah, pokoknya kalau ada apa-apa kita yang nanggung. Masukkan ke meja operasi. Jadi masya Allah, bagian administrasi sakit, ya kan? Allah yang ngatur. Dokter anestesinya ganti, dokter bagian operasinya kenapa tadi? Kesiangan. Kalau Allah sudah berkehendak menyembuhkan, sembuh. Fa idza maritu fa huwa yashfin. Ini ilmu yang meyakini bahwasanya kalau saya sakit Allah itu yang menyembuhkan, kalau saya kurang hartanya Allah yang membuat saya kaya, kalau saya punya kebutuhan Allah yang memberikan kebutuhan saya, kalau saya pingin jodoh Allah yang menjodohkan, maka hidupnya tenang bapak-bapak. Kalau punya hutang Allah nanti yang membayarkan. Oh kalau begitu utang sang akeh ya. Oh kalau masalah utang hati-hati, ya kan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha adallahu anhu. Barang siapa yang mengambil harta manusia, hutang atau apapun bentuknya, ya. Kemudian dia ingin mengembalikannya, Allah akan bantu orang itu untuk mengembalikan. Wa man arada amwalan nas yuridu itlafaha, barang siapa yang sebaliknya, barang siapa yang mengambil harta manusia tapi ingin menghancurkannya, enggak mau mengembalikan, maka atlafahullah, Allah akan menghancurkan hartanya. Ini kunci. Hanya kalau seseorang terpaksa berhutang, niki ternapa? Terpaksa. Maka tekadkan dalam hati, saya akan mengembalikan. Janganlah tumeh sedulur lah, apa-apa lah, konco. Niat, semakin kuat niat mengembalikan, semakin cepat Allah menolong. Ilmu ini, kalau kita tahu di sana ada zat yang maha kaya, maka kita tenang dalam kehidupan kita. Tidak mencari harta dengan cara-cara yang tidak dihalalkan oleh Allah. Toh rizki itu mengikuti manusia sebagaimana kematian mengikuti manusia. Jauh-jauh dari Jogja sampai di Kleko, Banyu Putih melu. Masya Allah. Bismillah. Ini menunjukkan bahwa rizki mengikuti kita. Jauh dari sana, udara di sini pun bisa dihirup. Ini menunjukkan bahwasanya ini adalah rizki yang mengikuti kita. Kalau orang sudah punya ilmu tentang ini, tenang hidupnya, bahagia. Dan inilah fungsi ilmu dan fungsi iman yang kedua, iman kepada Allah. Dan dengan iman, kan nomor kali tadi iman ya, ilmu dan iman. Dengan iman orang itu akan menghadapi kehidupannya dengan tenang. Ditimpa musibah, dengan keimanannya dia bisa bersabar. Ditimpa perkara yang menyenangkan, dia pandai bersyukur. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh mengherankan kondisi seorang mukmin. Sungguh mengherankan kondisi seorang mukmin. La yaqdillahu qada'an lil mu'min illa ma huwa khairun lahu. Maka sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memutuskan sesuatu bagi seorang mukmin
kecuali pasti itu yang terbaik bagi dia. Ajaban li amril mukmin. Sungguh mengherankan kondisi seorang mukmin. Tidaklah Allah memutuskan satu keputusan bagi seorang mukmin kecuali itu pasti baik bagi dia. Idza asabat usarra, kalau dia ditimpa dengan kemudahan, syakara, maka dia pun pintar bersyukur. Fakana khairan lahu, maka jadilah kemudahan itu menjadi sebuah kebaikan bagi dia. Wa in asabathu dharra, apabila ditimpa dengan kesulitan, sabara, maka dia pun bersabar. Fakana khairan lahu, jadilah kesulitan itu menjadi apa? Kebaikan bagi dia. Tapi syaratnya apa tadi? Mukmin. Jadi sungguh mengherankan kondisi seorang yang beriman. Iman itu adalah dasar untuk mendapatkan bahagia. Apapun yang terjadi, baik itu ditimpa dengan perkara yang menyenangkan atau perkara yang menyusahkan, dia bisa bahagia. Kenapa? Karena bisa menghadapi dua kondisi tadi. Kalau dapat perkara yang menyenangkan, dia pun pandai bersyukur, jadi baik. Kalau mendapat perkara yang sulit, dia pun bersabar, jadi baik. Tapi kuncinya apa? Iman. Maka kunci yang kedua kebahagiaan adalah iman. Kalau tidak beriman, tidak menakjubkan kondisinya. Kalau ditimpa musibah, jadinya ngerasulo. Ya, bahasa Indonesianya ngerasulo itu apa? Ndresulo. Oh, ndre itu bahasa Inggris, ya kan? Ndre. Mengeluh. Ya, kalau ditimpa kesulitan mengeluh. Kalau ditimpa apa namanya? Kemudahan, sabar. Itulah manusia, terkadang begitu. Innal insana khuliqa halu'a. Ya kan? Idza massahul khairu manua wa idza massahu syarru jazua. Kalau dapat kebaikan ditahan-tahan, ya kan? Kalau dapat apa? Kesulitan mengeluh. Kalau enggak hujan lama mengeluh. Begitu hujan mengeluh. Coba titeni. Dah ora udan, ya kan? Jumatan ujug-ujug udan deres. Langsung pulang enggak? Langsung pulang enggak? Enggak, ketika ditanya ngapa? Ngenteni terang. Loh, iki biasanya udan dintenteni, basar udan malah ngenteni terang. Itulah manusia. Ya kan? Saya kemarin pas itu di Purbalingga Jumatan hujan, masyaallah. Pas hujan itu sampai setelah Jumatan itu masih agak gerimis kecil-kecil begitu kan. Saya guyoni jamaah. Assalamualaikum. Nunggu apa? Nunggu terang apa? Iya Ustaz. Lah biasanya udan dinteni iki udan malah ngenteni terang. Oh iya Ustaz, ya Allah. Terus saya ajari, saya jalan-jalan di bawah hujan. Itu akhirnya jamaah pada bubar juga. Oh iya hujan-hujanan sudah lama ditunggu. Begitu hujan turun malah dinteni apa? Terang ya. Menungso Masya Allah kita ini. Ya Masya Allah. Taib. Jadi begitulah bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita ini kadang mendapatkan kesusahan mengeluh, mendapatkan kebahagiaan kurang bersyukur. Maka seorang yang beriman itu bukan berarti tadi Rasulullah, yaitu guyon saya saja, ya kan, dengan jamaah. Orang yang beriman setiap dia mendapatkan kesusahan dihadapi dengan bersabar. Setiap dia mendapatkan kebahagiaan dihadapi dengan rasa syukur. Ini adalah kunci kebahagiaan. Nomor berapa? Nomor 2. Ya. Nomor 3, amal soleh. Amal soleh. Ya kan? Gimana, bahagia enggak? Jazakallah khairan. Ini teman saya dari Jogja, Masya Allah. Bismillah. Yang ketiga, amal soleh. Amal soleh itu membuat orang bahagia. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya Bilal, arihni bis salah. Duhai Bilal, istirahatkan aku dengan salat.
Di sholat itu membuat orang bahagia. Di antara bentuk amal soleh yang membahagiakan adalah at-tauhid. Tauhid itu menenangkan manusia. Tauhid itu adalah mengenal Allah, mengenal siapa penciptanya. Itu membuat orang tenang. Seperti yang saya katakan tadi dalam masalah iman. Ya. Kemudian di antara perkara amal soleh misalnya yang menenangkan manusia, kayak ini, thalabul ilmi, mencari ilmu. Mungkin kita di rumah banyak masalah, tapi ketika di majelis ilmu kadang merasa lebih tenang daripada ketika di rumah. Oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, la majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatadarasunahu bainahum yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahu illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, kemudian mereka mempelajari kitabullah atau mempelajari ilmu agama Allah, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Dan ketenangan jenis ini tidak didapatkan oleh siapapun. Beda sekali ketenangan majelis ilmu dengan ketenangan-ketenangan yang lain. Kenapa dapat tenang? Tenang dunia dan akhirat. Di dunia tenang karena dengan ilmu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana sikap yang benar, mana sikap yang salah, mana yang membahagiakan, mana yang menyengsarakan. Jadi tenang. Mana yang halal, mana yang haram. Jadi tenang. Ini dengan ilmu. Maka majelis ilmu atau ilmu itu sendiri atau mencari ilmu itu sendiri adalah ibadah, amal soleh yang membuat kita ini tenang. Oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kata para ulama, kemudahan jalan bagi seorang thalibul ilm ada dua. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Allah akan apa tadi? Mudahkan. Jalan kemana? Menuju surga. Kata para ulama, kemudahan ini ada dua macam. Satu, kemudahan ini ada dua macam atau dua sisi. Sisi yang pertama, karena mencari ilmu itu adalah ibadah. Dan ibadah memasukkan dan ibadah adalah sebab seorang masuk ke dalam surga. Itu satu. Yang kedua atau sisi yang kedua, karena dengan mencari ilmu seorang itu tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tahu yang baik sehingga dijalankan, masuklah dia ke dalam surga. Tahu yang buruk, dia tinggalkan, terhindarlah dari api neraka. Jadi kemudahan ada berapa? Ada dua. Ya, kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita ada dua. Satu, karena thalabul ilmu itu sendiri adalah ibadah, sehingga dengan ibadah kita mudah masuk surga. Maka ibadah yang paling mudah itu ya thalabul ilmi. Duduk, dengarkan, kalau mau nyatet, nyatet, kalau nggak nyatet ya nggak nyatet. Ya kan? Wong sebagian kita ini seperti Imam Bukhari gitu kan. Cuma beda dikit. Imam Bukhari juga begitu dulu. Kalau hadir di majelis nggak pernah nyatet. Masya Allah. Jadi banyak diantara kita ketika di majelis ilmu seperti Imam Bukhari. Tapi bedanya kalau Imam Bukhari kalau pulang itu terus yang di sini dituangkan di dalam tulisan. Kalau kita lali kabeh. Kelingannya pokoknya mau papat, ilmu, amal, ilmu, iman, amal. Nomor papatnya apa yo? Gitu kan. Ilmu ini kenapa kok ilmu yo? Surat Al-Asr enggak ada kata-kata apa? Ilmu, ya. Demikian. Wallahu taala alam. Maka mencari ilmu ada dua kemudahan. Kemudahan karena mencari ilmu itu adalah ibadah. Saya katakan ibadah yang paling apa? Mudah. Ya, ibadah yang paling mudah. Jadi jalan kita menuju majelis itu sudah ibadah, insya Allah. Masya Allah. Selama kita duduk, kita dihitung ibadah.
Kemudian yang kedua adalah dengan ilmu tadi kita bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Dan bisa membedakan yang baik yang buruk itu adalah jalan untuk menuju surga. Ini dua kemudahan. Ini satu contoh bahwasanya amal itu membuat ketenangan dalam kehidupan kita. Demikian juga sudah kita rasakan bersama. Terkadang kita mungkin ada masalah. Kemudian kita ingat kepada Allah. Apa? Zikir. Entah dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, atau mengingat-ingat zikir dengan berupa ngingat-ngingat kebaikan Allah kepada kita. Ya Allah, saya baru ditimpa musibah segini aja udah kurang bersyukur, padahal Allah telah memberi ini. Tenang hatinya. Ala bi dzikrillahi tatmainnu al-qulub. Dengan zikir kepada Allah maka tenanglah hati. Berarti ini ibadah. Seluruh bentuk amal soleh membuat orang tenang dan bahagia dalam hidupnya. Adapun yang keempat, kunci yang keempat dalam surat ini adalah tawasau bil haqqi, dakwah, dakwah dan sabar. Dakwah dan sabar ketika berdakwah ini adalah sudah mencapai derajat yang lain. Jadi begini, di dalam surat Al-Asr itu terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah bagaimana seorang mukmin menyempurnakan dirinya. Ketika dia sudah sempurna dirinya, dalam arti baik dirinya, maka dia berusaha mencapai derajat yang kedua, yaitu menyempurnakan orang lain. Maka seorang mukmin yang baik adalah kamilun fi nafsihi wa mukmilun li ghairihi. Seorang mukmin yang baik itu adalah orang yang menyempurnakan kebaikan pada dirinya dan berusaha untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Dakwah dan sabar atau sabar sudah kita bahas di bagian masalah apa? Iman. Maksudnya dengan kesabaran itu seorang akan tenang menghadapi segala macam bentuk ujian. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ada 4 kunci kehidupan bahagia bagi kita yang tercantum di dalam surat Al-Asr, yaitu apa tadi? Ilmu, iman, amal soleh, dakwah dan sabar. Kalau 4 ya berarti 5. Kita mau tulis 5 juga boleh, tidak ada masalah insyaallah taala. Wa menawi makaten ingkang saged kula aturaken, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Monggo kalau ada sedikit pertanyaan yang bisa saya jawab, kalau tidak. Berkaitan dengan materi. Ada? Cukup. Nggih. Saya kira cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.